saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Kita kembali dulu ke belakang, Pak. Telah ada kesepakatan antara masyarakat Pangandaran tentang Pangandaran, bahwa Pangandaran menjadikan wisata sebagai core bisnisnya yang dituangkan dalam sebuah perda tentang visi misi Kabupaten Pangandaran. Artinya visi misi itu sudah didapat dalam sebuah perda, di mana visi Pangandaran adalah menjadikan Pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah, seluruh masyarakat, seluruh stakeholder sepakat bahwa Pangandaran akan mengoptimalkan, memaksimalkan seluruh potensi wisata untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Dan pariwisata itu sudah diterapkan dalam sebuah peraturan daerah, di mana prinsip-prinsip dasar daripada pariwisata itu adalah diantaranya adalah bahwa pariwisata itu satu, untuk mementingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian, termasuk juga di dalamnya mengentaskan kemiskinan. Jadi tujuan itu wisata, dan juga pariwisata ini juga harus menjunjung hak asasi manusia dengan tidak boleh menyampingkan kearifan atau norma-norma adat istiadat yang ada di Pangandaran. Dengan telah ketetapannya data tentang visi misi, tentu saja kita berpikir bahwa kita ingin tadi tujuan cara meningkatkan kesehatan masyarakat, ingin bahwa jumlah wisatawan yang datang ke Pangandaran itu banyak, sebanyak-banyaknya, termasuk jumlah wisatawan asingnya. Itu tujuannya. Kan kalau hanya wisatawan lokal yang beredar kan cuma uangnya rupiah aja, ya pindah untuk di sini saja. Tapi kalau wisatawan internasional atau wisatawan mancanegara yang datang, wisatawan yang datang itu nanti akan meningkatkan devisa negara itu kan. Itu tujuannya adalah kita ingin meningkatkan devisa negara. Makanya ketika ada kegiatan atau studi ke Pangandaran sebagai tuan rumah kegiatan HES ini, ya tentu kita harus menyebut secara baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sama itu, itulah kira-kira ilustrasinya seperti itu ya dulu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan isu-isu yang beredar, yang berkembang, ya, yang akhirnya menjadi liar kemana-mana. Ini mah ada 4 hal yang menjadi isu ya, dalam media sosial. Yang pertama, ada tentang anggaran. Ada anggapan bahwa kegiatan ini didanai oleh anggaran pemerintah daerah. Itu ada anggapan tertentu. Malah yang sangat luar biasa, fantastis, anggarannya katanya 10 miliar. Baru 10 miliar, buat ini juga belum menjadi tadi bikin kawatur yang bikin karya bulan kan kira-kira ya, 10 miliar. Memang ada anggaran yang dikeluarkan itu pasti, Pak, dalam rangka fasilitasi. Kan yang datang itu wisatawan mancanegara, Pak. Tentu kita harus memproteksi, menjaga keamanan. Ada anggaran untuk keamanan. Terus juga kan gini, wisata itu erat hubungannya satu dengan kebersihan dan stabilitas. Itu penting. Nah, yang kedua tadi ada anggaran untuk kebersihan, ada anggaran untuk akomodasi lah, ya. Dan kepanitiaan itu tidak bisa, itu tidak bisa. Itu yang perlu. Jadi tapi kalau tuduhannya bahwa anggaran ada dari pemerintah daerah 10 miliar itu tidak ada. Itu bisa dibuktikan, bisa dicek. Yang kedua, isu yang berkembang terjadi adanya pesta minuman keras. Kan begitu ya di media sosial itu. Saya hadir langsung ketika penutupan. Nah, ada yang ada pesta minum keras, minuman beralkohol, iya. Dan itu memang bisa dikategorikan minuman keras, iya. Walaupun memang ya kadar alkoholnya cuma
0,8%. Terakhir yang mereka minum itu bukan minuman yang di botol-botol itu yang di atas 40%, bukan itu. Tapi terakhir minumnya juga pakai cup plastik. Dan karena yang hadir atau yang pesertanya itu adalah yang sudah tua-tua kan, ya, yang sudah tua kebanyakan sudah di atas 50 tahun, ya. Sebenarnya nggak mungkin kalau mereka itu mabuk-mabukan. Dan saya juga hadir, tidak ada yang mabuk-mabukan. Dan juga tidak seluruh peserta itu juga minum. Tidak seluruh peserta minum. Yang minum paling cuma berapa persen, tidak akan lebih dari seperti sama lah tadi kita juga kan ayat resep kopi, ayat resep udul, ayat kan sama juga di sana juga ayat resep minum, ayat kan gitu. Jadi tidak digitalisir mereka itu dasarnya. Gitu. Terus juga isu yang ketiga LGBT. Nah, yang begitu mereka itu adalah orang-orang terhormat di negaranya. Adalah mereka itu adalah pengusaha-pengusaha sukses. Termasuk juga yang membiayai mereka juga membiayai kegiatannya ya mereka sendiri karena mereka pengusaha. Tadi ada yang berpakaian perempuan, ya tadi ya. Kalau saya itu mungkin tidak lebih dari antara 6 sampai 10 orang lah kira-kira itu. Kalau dipersentasikan ya sekitar 0,1% lah. Ya 1 promil itu kan tidak banyak. Karena kalau di capture yang di media sosial ya heboh pasti, ya. Itu pasti membuat heboh dan pasti membuat kita menjadi kurang nyaman lah kira-kira itu. Jadi tidak ada yang disebut LGBT itu lah. Yang ketiga, yang keempat, ada anggapan bahwa kegiatan ini adalah merupakan pelecehan terhadap hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini tadi berdasarkan betul, ini adalah yang mereka sudah menjadwalkan dan mereka juga apa namanya? Artinya kan mereka kan berbeda agama dengan kita. Kalau mereka melakukan kegiatan, kan begitu juga Pak. 12 Februari ditetapkan sebagai hari libur nasional. Kira-kira begitu ya? Saya dulu Pak. Saya ingin sampaikan pada hari itu Sabtu Minggu yang hadir di luar itu di Panganan adalah 22.000. Coba tanya. Jadi hari itu Sabtu Minggu. Jadi kalau di Panganan biasa Pak, hari Sabtu Minggu libur, hari kerja itu berkah bagi mereka. Bapak bisa melihat ke sampingan. Yang hadir pada saat itu, hari itu 22.000. Wisata di luar yang es. Ada bapak berapa tuh? Yang itu dari yang es 22.000. Bapak bisa melihat kegiatannya sama. Di restoran hiburan ada band, semua seperti biasa. Yang kedua, izin ini terselenggara ini tentu tidak akan terlaksana apabila tidak ada izin dari Mabes Polri. Saya harus mengatakan dengan jujur, saya juga lupa. Tidak tahu bahwa tanggal 7-8 September ini hari lebih awal. Tapi tiba-tiba Mabes Polri mengizinkannya. Kan kalau Mabes Polri tidak mengizinkan, kita juga tidak akan dilaksanakan kan begitu. Nah, saya ketemu dengan MU. Hanya di Cikalong, Desa Singapura, yang kalau bulan dulu tidak ada yang ngajak. Di seluruh Republik Indonesia. Saya bilang ini, hari apa saja yang kita kegiatan yang tidak boleh ada, yang kita sepakati bersama. Kenapa? Karena 12 rupiah awal itu udah biasa-biasa, itu belum sampai kayak gitu kan. Saya bilang kemarin dengan Eno, saya tuh udah pandemi kehadap. Selain bulan puasa yang warung tidak boleh buka, hari apa saja yang kita buat sehingga menjadi kekuatan. Kan teman-teman baru berteriak hari ini, kan di topik itu dalam Panganan dan lain sebagainya. Kan begitu. Bukan saja tadi, tapi kegiatan ini bisa terlaksana karena ada izin dari Mabes Polri. Baru ketika di medsos ada 12 lebih awal, jadi Astagfirullahaladzim, saya juga Astagfirullahaladzim. Tapi saya lihat, emang kita tidak punya kartu untuk itu, Pak. Kan persoalan
apa ya, persoalan takut salah saya ngomong ke agama. Ya, kira-kira begitu mas sekalian. Ya. Jadi itulah yang terjadi mas sekalian. Jadi saya berprinsip, ya, Pak, ini tidak seberapa. Tahun ini, tol Jakarta Bandung, kereta cepat Jakarta Bandung selesai dibangun. Besok perjalanan hanya setengah jam sampai. 2024, tol Bandung Tasikmalaya selesai dibangun, hanya 1 jam. Artinya Pak, kunjungan Pangandaran akan semakin luar biasa. Tetapi saya juga mengatakan dengan jujur apa yang disampaikan oleh Kang Ustaz, yang disampaikan oleh Ketua. Ya, emang apa yang harus kita lakukan menata wisata ini? Gampang, susah, gampang. Ada 3 persoalan, Pak. Setelah saya kasih, ada 3 persoalan. Yang pertama, bagaimana mengatur minuman keras? Bahasa perdana bukan penghapusan, tapi pengendalian minuman keras. Ya kan? Saya sudah jalan, Pak. Saya undang teman-teman yang jualan minuman keras untuk diajak ngobrol saya. Ya, terutama yang dekat-dekat rumah, yang perkampungan tuh, diajak ngomong. Bisa nggak dihentikan? Sampai hari ini belum berhasil, Pak. Yang kedua, dulu saya sudah senang, Pak. Hajat tahu tuh sudah tidak ada lagi, ada sasajen. Sudah senang saya. Ya, Ustaz sama tahu semua. Sekarang muncul lagi. Padahal itu adalah dosa yang tidak terampuni. Ya, dulu sudah senang saya ada Ustaz. Hapus kita semua. Tahlilan dan sebagainya kan begitu, mengaji dan sebagainya. Belajar tahu sudah bagus. Sekarang ada lagi muncul lagi. Kapan? Kan apa yang tidak kita lakukan tidak gampang, Pak. Berantas gelut lah. Sama dengan minuman itu. Yuk kita berantas, gelut lah. Gelut nggak, Pak Ustaz? Gelut. Saya mencoba mendekati. Udah 2 kali pertemuan nih, belum. Saya memindahkan kaki 5, tidak dipatahin 1 tahun pertemuan dengan mereka. Ayo ngobrol bisa. Yang ketiga, kan, kalau kita jalan dari sini ke jalan pantai di pantai mana? Dari Cipularang. Sebelah kiri tuh.